Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Kepada Dewan Juri yang arif nan bijaksana, jajaran para panitia yang selalu tersenyum bahagia, tak lupa hadirin wal hadirat sebangsa, seagama, setanah air yang dirahmati oleh Allah. Dr. Ismail Rais Al-Faruq, mantan Direktur Lembaga Pengkajian Islam Internasional, pernah berkata bahwasanya kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan adalah 3 masalah besar yang dihadapi hampir seluruh negara berkembang, yang salah satunya adalah negara Indonesia. Namun dari ketiga masalah ini ada satu yang paling berbahaya, yakni masalah kemiskinan. Kenapa? Karena dengan kemiskinan kelak akan melahirkan kebodohan dan keterbelakangan. Oleh karenanya, berbagai kepemerintahan akhirnya menciptakan berbagai konsep perekonomian untuk mengatasi kemiskinan. Salah satunya ada konsep komunisme, yang mana katanya disamaratakan semua perekonomian. Apa yang dirasakan oleh si kaya harus dirasakan oleh si miskin. Hal ini awalnya nampak mulia, namun pada akhirnya hal ini hanya meninggikan si kaya dan membuat kemalasan pada si miskin. Ada juga konsep kapitalisme, yang mana katanya setiap individu yang mempunyai modal, mereka bebas menguasai perekonomian. Namun pada faktanya hal ini hanya akan melahirkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang miskin semakin tertindas, semakin diinjak-injak, bahkan terbunuh hak-hak mereka. Oleh karenanya saudaraku, dimanapun kalian berada, di tengah-tengah polemik ini, Islam muncul memberikan solusi atas permasalahan yang ada melalui ekonomi syariah atau keuangan syariah. Apa itu ekonomi syariah? Ekonomi syariah adalah cara pandang, cara berpikir atau ilmu pengetahuan untuk menganalisis dan menyelesaikan berbagai permasalahan perekonomian yang berdasarkan syariat-syariat Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Hadirin sebangsa, setanah air dimanapun kalian berada yang dirahmati oleh Allah. Ketika dikilas kembali ke belakang, ternyata konsep ekonomi syariah telah sukses diimplementasikan di masa lampau oleh kerajaan-kerajaan Islam. Mengapa demikian? Karena di dalam konsep ekonomi syariah terdapat kaidah-kaidah yang jelas dan tujuan-tujuan yang nyata. Di antaranya yang pertama adalah menyeimbangkan hubungan sosial. Di dalam agama Islam terdapat sebuah perintah yang mana andaikan perintah tersebut dilakukan setiap muslim, maka akan mampu menyeimbangkan hubungan sosial. Apa perintahnya? Yakni perintah zakat, infak, dan sedekah. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah perintahkan wa aqimus sholah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan yang kedua, yakni di dalam agama Islam dilarang bagi setiap muslim untuk mencari rezeki dan mencari ekonomi dengan cara mengundi nasib atau keberuntungan, atau bahasa sekarang adalah judi. Kalau judi sudah merambah ke negara kita khususnya, maka bukan merusak ekonomi masyarakat kita, namun juga merusak moral dan mental masyarakat kita. Na'udzubillahi min dalik. Hadirin, berangkat pagi ke Amerika Serikat. Pulangnya beli soto babat. Kalau kita ingin jadi generasi yang bermartabat, tinggalkan judi yang bisa merusak ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga adalah di dalam agama Islam dilarang bagi setiap muslim untuk merugikan orang lain, untuk mendolimi orang lain, untuk membuat kemudorotan kepada orang lain.
Sebagaimana di dalam kaidah usul fikih dijelaskan la dororo wala diroro, dan janganlah kamu membuat kemudorotan dan jangan memberikan kemudorotan. Sebagaimana Allah juga memerintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, namun Allah mengharamkan yang namanya riba. Oleh karena itu hadirin, ekonomi syariah muncul untuk membangun dan membentuk tiang-tiang keadilan, kejujuran, transparansi, anti korupsi, dan eksploitasi. Dengan kata lain, ekonomi syariah mempunyai misi utama, yakni menegakkan moral dan mental dalam aktivitas bisnis, baik antar pribadi, antar perusahaan, bahkan antar negara. Harapannya dengan kita mengimplementasikan ekonomi syariah dalam kehidupan kita, mampu mensejahterakan umat dan masyarakat menjadi harmonis, dan menjadikan negara kita Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.